Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana pengoperasian atau operasi hitung pada matriks. Nah, langsung saja pada penjelasannya. Nah, di sini untuk yang pertama, operasi pada matriks itu adalah penjumlahan matriks. Nah, misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N dengan elemen-elemen A, I, J, dan B, I, J, maka matriks C adalah jumlah matriks A dan matriks B, dan ditulis C sama dengan A ditambah B. Maksudnya ini adalah matriks C itu sama dengan matriks A ditambah matriks B. Nah, dengan elemen-elemen ditentukan oleh C I J sama dengan A I J ditambah B I J. Nah, maksudnya di sini C I J ini berarti maksudnya adalah hasil dari penjumlahan A ditambah matriks B itu adalah C I J, yang mana di sini barisnya berjumlah I dan kolomnya berjumlah J. Nah, ingat untuk menjumlahkan suatu matriks atau dua matriks, maka baris dan kolomnya harus sama ya. Nah, tidak boleh jumlah baris dan jumlah kolomnya berbeda. Maka kalau ada dua matriks yang berbeda jumlah baris dan jumlah kolom antara satu matriks dengan matriks yang lain, maka tidak bisa dijumlahkan. Nah, di sini untuk semua I dan J. Nah, supaya kita bisa lebih memahaminya, sekarang langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Nah, di sini diketahui matriks A itu sama dengan 2, 1, 4, 5. Nah, berarti bisa kita lihat di sini bahwa matriks ini barisnya ada 2 ya, sini ya. Nah, baris yang pertama adalah 2, 1, dan baris yang kedua adalah 4, 5. Ya, ini ya. Nah, kemudian kolomnya juga ada 2. Nah, ini 2, 4 untuk kolom yang pertama. Sedangkan untuk kolom kedua elemennya adalah 1 dan 5. Berarti di sini untuk matriks A-nya berordo 2 kali 2. Barisnya ada 2 dan kolomnya juga ada 2. Nah, coba kita lihat untuk berikutnya di sini dan B. Nah, ini ada matriks B 3, 7, 6, 9. Nah, di sini untuk matriks B ordonya juga sama. Nah, di sini untuk jumlah barisnya ada 2. Baris yang pertama adalah 3, 7 ini ya. Kemudian baris kedua adalah 6 dan 9. Sedangkan kolomnya juga ada 2. 3, 6, dan 7, 9. Ini ya, juga ada 2. Nah, berarti untuk B ini berordo 2 kali 2. Nah, bisa kita lihat di sini untuk matriks A dan B merupakan matriks yang berordo sama. Ini jumlah barisnya sama-sama 2, kemudian jumlah kolomnya yang A juga 2, kemudian yang B juga 2. Maka untuk matriks A dan B ini bisa kita jumlahkan. Nah, di sini permintaannya adalah tentukan hasil dari A ditambah B. Maka langsung saja di sini karena dia merupakan matriks berordo yang sama, maka bisa kita jumlahkan A ditambah B sama dengan, nah kita tulislah matriks A-nya, elemen dari matriks A-nya adalah 2, 1, 4, dan 5. Kemudian ditambah matriks B, elemennya adalah 3, 7, 6, 9. Nah, ingat untuk menjumlahkan dua buah matriks, maka yang kita jumlahkan itu harus anggota atau elemen dari matriks yang letaknya sama atau seletak. Nah, di sini berarti untuk 2 ini merupakan elemen yang terletak di baris pertama dan kolom pertama. Maka di sini harus kita jumlahkan dengan elemen yang baris pertama dan juga kolom pertama di sini. Nah, maka pada matriks A, baris pertama dan kolom pertamanya di sini adalah 2. Nah, kemudian untuk yang B di sini matriks yang posisinya ada di baris pertama dan kolom pertama di sini adalah 3, maka kita jumlahkanlah 2 ditambah 3 di sini ya. Nah, maka kita tulis di sini sama dengan dalam kurung siku 2 tambah 3. Kemudian ini yang terletaknya yang terletak pada baris pertama kolom kedua di sini adalah 1. Nah, di sini untuk matriks B baris pertama kolom kedua ini adalah 7, maka kita jumlahkan 1 dan 7. Kita buatlah di sini 1 tambah 7. Kemudian berikutnya 4 ditambah 6. Kita buat di sini 4 tambah 6, dan yang terakhir ada 5 dan 9. Ini posisinya sama ya, terletak pada baris kedua dan kolom kedua. Maka kita jumlahkanlah 5 ditambah 9. Nah, di sini untuk berikutnya sama dengan 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. Kita tulis di sini 5. Kemudian 1 tambah 7 sama dengan 8. Kemudian 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10. Dan
Yang terakhir 5 ditambah 9 hasilnya adalah 14. Maka bisa kita buat kesimpulan di sini. Jadi A ditambah B sama dengan 5, 8, 10, 14. Nah, ini adalah operasi hitung untuk penjumlahan pada matriks. Nah, untuk berikutnya, nah di sini untuk penjumlahan pada matriks ada sifat-sifatnya. Nah, misalkan A, B, dan C merupakan matriks-matriks yang berordo sama, maka dalam penjumlahan matriks berlaku sifat sebagai berikut ya. Nah, di sini untuk yang pertama, sifatnya adalah komutatif. Maksudnya jika A ditambah B, maka hasilnya itu sama juga dengan B ditambah A. Nah, jadi meskipun jadi bolak-balik ya posisinya, maka hasilnya akan tetap sama. Nah, baik A-nya duluan maupun B-nya duluan, maka hasilnya sama. A ditambah B atau matriks A ditambah matriks B, itu hasilnya sama dengan matriks B ditambah matriks A. Nah, contohnya misalkan 2 tambah 3 itu kan nilainya sama dengan 6. Nah, itu sama juga dengan 3 kali 3 2 tambah 3 hasilnya adalah 5, kemudian sama juga dengan 3 tambah 2. Juga hasilnya adalah 5 ya. Nah, untuk berikutnya di sini ada sifat asosiasi, maksudnya adalah sifat pengelompokan ya. Ketika kita kelompokkan di sini untuk A ditambah B dalam kurung kemudian baru kita jumlahkan dengan C, maka itu sama juga hasilnya dengan matriks A kemudian ditambah dengan dalam kurung matriks B ditambah matriks C. Nah, jadi kalau untuk sifat asosiasi ini meskipun dia kita jumlahkan terlebih dahulu matriks A ditambah matriks B kemudian hasilnya ditambah dengan C, maka itu hasilnya sama juga dengan A ditambah matriks B ditambah C, kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Nah, ini hasilnya sama. Nah, kemudian untuk C mempunyai matriks identitas yaitu matriks 0, sehingga A ditambah 0 sama dengan A. Dan hasilnya untuk 0 tambah A itu sama dengan A. Nah, untuk suatu matriks A itu jika ditambah dengan matriks 0, maka hasilnya tetap matriks itu sendiri, maka dia disebut juga dengan matriks identitas. Kemudian untuk D, setiap matriks A mempunyai invers atau lawan min A, sehingga A ditambah min A itu sama dengan 0, maksudnya adalah min daripada matriks A ya. Maka ketika kita jumlahkan antara matriks A kemudian ditambah dengan min dari matriks A itu sendiri, maka hasilnya adalah 0. Kemudian untuk yang E, jika A transpose dan B transpose adalah transpose dari matriks A dan B, maka berlaku A ditambah B dalam kurung ya, transpose sama dengan A transpose ditambah B transpose. Nah, meskipun kita jumlahkan terlebih dahulu A ditambah B kemudian baru ditranspose, maka itu hasilnya sama juga dengan A transpose ditambah B transpose. Nah, jadi itulah ya sifat-sifat yang ada pada penjumlahan matriks. Nah, untuk selanjutnya, di sini adalah pengurangan matriks. Berarti untuk operasi hitung yang kedua adalah pengurangan. Yang pertama tadi adalah penjumlahan, sekarang pengurangan. Nah, di sini jika A dan B adalah suatu matriks atau dua matriks yang berordo sama, maka pengurangan matriks A dengan B atau dalam kurung A dikurang B adalah sebuah matriks baru yang didapat dengan mengurangkan elemen-elemen matriks A dengan elemen-elemen matriks B yang seletak. Nah, sama untuk pengurangan pada matriks maupun penjumlahan pada matriks, ingat yang kita operasikan itu adalah untuk elemen yang posisinya sama atau seletak. Nah, di sini supaya kita bisa lebih memahami materi ini, kita langsung pelajari contoh soalnya. Nah, diketahui matriks A itu sama dengan 5, 8, 7, 6 dan B atau matriks B-nya 2, 3, 4, 1. Tentukan hasil dari A dikurang B atau matriks A dikurang matriks B. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa untuk matriks A di sini barisnya ada 2 ya, sedangkan matriks B juga ada 2. Nah, kemudian untuk kolomnya ada 2 juga ya. Nah, di sini kolomnya juga ada 2 dan untuk yang B juga ada 2. Maka kalau dia sama-sama memiliki jumlah baris dan jumlah kolomnya sama antara A dan B, maka bisa kita lakukan operasi pengurangan. Nah, berarti sekarang langsung saja kita kurangi antara A dan B. Nah, di sini kita kurangi ya. Matriks A-nya itu adalah 5, 8, 7, 6.
sedangkan matriks B-nya adalah 2, 3, 4, 1. Nah, di sini untuk yang seletak adalah 5 dan 2, maka kita kurangi 5 dikurang 2, kemudian 8 dikurang 3, 7 dikurang 4, dan yang terakhir 6 dikurang 1. Maka di sini kita buatlah sama dengan 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3, kemudian 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5, 7 kurang 4 hasilnya adalah 3, dan yang terakhir 6 kurang 1 hasilnya adalah 5. Maka di sini sudah kita dapatkan matriks yang baru yang merupakan hasil pengurangan antara matriks A dan matriks B. Nah, maka bisa kita langsung buat kesimpulan. Jadi, A dikurang B sama dengan 3, 5, 3, 5. Nah, demikianlah penjelasannya. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Nah, untuk selanjutnya, silakan kerjakan soal latihan. Diketahui matriks A sama dengan 7, 5, 4, 3, 8, 6, 4, 7, 9. Dan matriks B itu adalah 6, 4, 8, 7, 5, 4, 8, 9, 5. Nah, untuk yang A, tentukan nilai dari A ditambah B. Berarti untuk yang pertama ini, kalian diminta untuk menjumlahkan antara matriks A dan matriks B. Sedangkan untuk yang kedua, silakan tentukan nilai dari matriks A dikurang matriks B. Nah, silakan kerjakan soal latihannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.